Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melakukan pertemuan dengan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Pertemuan itu dilakukan guna memastikan bahwa program menangani anak yang bermasalah tidak melanggar hak anak dan hak asasi manusia. Usai melakukan pertemuan selama 1 jam, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai berkesimpulan bahwa dalam program pendidikan yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat berorientasi untuk meningkatkan sumber daya manusia di Jawa Barat, anak-anak yang dibina di Barak akan mendapatkan peningkatan pengetahuan, keterampilan, disiplin, tanggung jawab hingga peningkatan mental. Menurut Pigai, kebijakan ini sebagai upaya baik untuk memperbaiki karakter anak-anak yang bermasalah. Namun dia meminta pemerintah Provinsi Jawa Barat dan TNI yang menyelenggarakan kebijakan ini agar tidak melakukan hukuman fisik kepada anak-anak tersebut. Untuk itu, pemerintah pusat meminta Pemprov Jawa Barat dan TNI menyampaikan setiap kegiatan hingga hasil yang dicapai secara transparan. Adapun setiap anak yang dikirim ke barak militer akan menjalani pendidikan karakter selama 28 hari. Bahkan Pigai mendorong kebijakan ini diperluas dan diterapkan oleh semua pemerintah daerah di Indonesia jika hasilnya terbukti baik untuk pendidikan karakter anak. Hal ini bisa dilakukan dengan kebijakan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya menemukan setelah saya pelajari, saya sudah larikan wil saya sudah sampaikan kepada saya. Kemudian dari eselon 1 sampaikan menginformasikan kepada saya akhirnya berkesimpulan begini. Pendidikan yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat ini, orientasinya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitasnya apa? Satu, knowledge, pengetahuan. Yang kedua, peningkatan keterampilan. Yang ketiga adalah peningkatan mental, kualitas mental, produktivitas, disiplin, tanggung jawab. Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan hak asasi manusia. Ya, berarti nggak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Yang dikhawatirkan itu adalah yang kemarin saya bilang corporal punishment, seperti orang tua atau di sekolah mendidik anak cubit telinga, pukul, mendisiplinkan anak yang berlangsung pada masa pendidikan ala masa lampau. Itu yang kita khawatir. Setelah kami cek ternyata tidak corporal punishment. Jadi ini tidak bertentangan sedikit pun. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan, pendidikan ala militer bukan berarti mendidik anak untuk menjadi prajurit, melainkan menanamkan nilai-nilai kedisiplinan. Lembaga militer yang dimiliki kedisiplinan tinggi dianggap sebagai tempat yang tepat untuk membangun karakter anak, tetapi dengan cara-cara sipil, terutama soal disiplin hidup. Hal itu dilakukan karena masih banyak anak-anak yang berusia produktif di Jawa Barat melakukan hal-hal yang tidak baik sehingga kerap kali berdampak pada masyarakat sekitar. Adanya program ini diharapkan dapat membantu orang tua untuk mendidik anaknya menjadi lebih baik. Kami menyampaikan bahwa ada problematika dalam spirit kebangsaan kita, yaitu membangun narasi agar anak-anak muda Indonesia, khususnya anak-anak di Provinsi Jawa Barat yang sedang menekuni jenjang pendidikan SMP dan SMA serta sederajat atau sanawiyah dan madrasah aliyah, yaitu pola pendidikan karakter melalui peningkatan kualitas disiplin hidup dan perubahan pola hidup. Nah, perubahan pola hidup itu apa sih yang terjadi? Yang terjadi pada anak-anak di Jawa Barat itu pola hidupnya adalah mereka rata-rata tidurnya jam 4 pagi. Karena waktunya dihabiskan untuk main game online. Kemudian berdampak pada mereka tidak bersekolah. Selain berdampak tidak bersekolah, mereka sering terorganisir secara sistemik melalui kekuatan media sosial, melakukan pertarungan-pertarungan secara terbuka dan tertutup, melahirkan
banyak orang yang terluka, bahkan banyak orang yang meninggal. Kemudian yang berikutnya adalah beredarnya obat-obat yang tidak layak dikonsumsi dari sisi kesehatan yang dijual secara terbuka sebenarnya, berharga di bawah Rp10.000 dengan 3 butir, istilahnya eksimer dan sejenisnya, serta minuman-minuman yang beredar secara luas yang bisa diakses oleh anak-anak SMP. Nah, ini adalah problem yang harus segera diselesaikan. Nah, problem itu ternyata tidak bisa diselesaikan di internal sekolah melalui pendekatan bimbingan konseling. Dan problem itu juga tidak bisa diselesaikan di internal keluarga oleh ayah dan ibunya. Nah, karena problem ini tidak bisa diselesaikan di sekolah dan di keluarga, serta tidak semua problem itu bisa ditangani lewat peradilan anak, maka harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan melalui pola pendidikan disiplin siswa. Sebagai informasi, sebanyak 272 siswa sekolah menengah atas di Jawa Barat telah dikirim ke barak militer. Angka tersebut merupakan akumulasi sejak pertama kali kebijakan Deddy Mulyadi itu diberlakukan pada 1 Mei 2025.